Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wardah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelas 5 SIP 3, mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu agensi teori. Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan. Apa itu teori keagenan? Yaitu penentuan kontrak atau konflik kepentingan yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Siapa prinsipal? Prinsipal merupakan pemegang saham atau investor dengan tujuan utama untuk mendapatkan return saham dan dividen. Siapa itu agen? Agen adalah perusahaan atau lembaga yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal atau perorangan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Di dalam teori agensi ini biasa disebut manajer. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetris antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetris tersebut, dibutuhkan suatu konsep, yaitu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Menurut Hadi Prajitno 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agency cost, seperti biaya pemantauan atau monitoring cost atau activities, biaya pengikatan atau bonding cost, dan kerugian residual atau residual loss yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Penjelasan masing-masing biaya keagenan adalah sebagai berikut. 1. Biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal. 2. Biaya bonding yang ditanggung oleh agen. Ketiga, kerugian residual atau residual loss sebagai pengurang kekayaan prinsipal. Monitoring cost, biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost, biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Residual loss, pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McLean 1976 adalah sebagai berikut. Yang pertama, moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua, adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Eisenhardt 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi manusia, yaitu yang pertama self-interest, manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, bond rationality, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang. Yang ketiga, risk averse, manusia selalu menghindari resiko. Variabel yang mempunyai keterkaitan dengan teori agensi yaitu
Yang pertama, variabel kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, elemen fraud diamond. Yang ketiga, variabel manajemen laba. Kesimpulan dalam teori agensi ini terjadi ketidakseimbangan informasi, atau dengan kata lain asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika berkaitan dengan kinerja agen dengan memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.